Shalom, selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada. Saya yakin dan percaya kasih setia Tuhan selalu menyertai dan membimbing dan melingkupi kehidupan kita, sehingga kita boleh menjalani hari-hari ini. Itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih jemaat Tuhan, kita kembali beribadah bersama di pagi hari ini, di hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021. Tidak terasa sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Oktober ini dan kita akan menjalani kembali bulan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita satukan hati kita, jiwa kita untuk beribadah kepada Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang satu hari ini. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 557. Saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Segala puji dan syukur kami persembahkan hanya kepadamu, karena Engkau selalu memberikan kasih setiamu kepada kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bertemu kembali. Kami boleh bersekutu bersama kembali melalui ibadah kami pada pagi ini. Agar kami semakin dimampukan, agar kami semakin menerima semangat yang baru dari Tuhan. Oleh karena itu Bapa, sertailah kehidupan kami. Firman-Mu yang akan kami terima, kiranya itu boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita semua sepanjang satu hari ini di hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, yaitu yang tertulis di dalam Surat Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-35. Beginilah firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan
jangan, atau bahaya, atau pedang. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, dia manira kita sian holong ni rohan ni Kristus. Hapur suhod do manang hagugutan, manang pangaliliun, manang haraparon, manang parsay maraon, manang mara, manang podang pe. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dimanapun kita semua berada, Rasul Paulus memberikan nasihatnya ini kepada jemaat yang ada di Roma ketika itu, mengingatkan mereka, meneguhkan mereka bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tentang kehidupan mereka, mengingatkan mereka status mereka sebagai orang yang sudah diselamatkan, yang sudah percaya kepada Kristus. Dan ayat ini juga mengingatkan kita semua. Kita juga sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Melalui ayat ini, Rasul Paulus berkata kepada mereka, juga berkata kepada kita, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Adakah yang dapat memisahkan kita? Orang yang percaya kepada Kristus. Adakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus dalam kehidupan ini? Saudaraku, ingatlah bahwa hanya kasih Tuhanlah yang sudah menyelamatkan kita. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita, yang menebus kita, yang membawa kita kepada kehidupan yang baru. Kita diselamatkan bukan karena kekuatan kita. Kita diselamatkan bukan karena hebat kita, keagungan kita, bukan karena perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi firman Tuhan selalu berkumandang dalam kehidupan kita, bahwa penyelamatan kita hanya oleh karena kasih setia Tuhan, hanya karena kasih karunia Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kita tidak layak menerima itu, tapi karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar yang diberikan kepada kita, sehingga kita beroleh keselamatan. Kita memperoleh anugerah Tuhan yang secara cuma-cuma itu. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita telah diselamatkan, status kita menjadi orang yang diselamatkan. Ketika kita telah hidup di dalam Kristus, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Karena hidup di dalam Kristus, kita akan menghadapi banyak ujian. Hidup di dalam Kristus, kita akan banyak menghadapi pergumulan, akan banyak menghadapi badai kehidupan, dan yang lain sebagainya. Dapatkah kita bertahan menjadi anak-anaknya Tuhan? Dapatkah kita tetap mengasihi Tuhan di tengah-tengah situasi yang begitu berat?
Inilah yang menjadi renungan buat kita. Ketika kita menghadapi badai, pergumulan yang hebat, dapatkah kita tetap mengasihi Tuhan? Dapatkah kita tetap bertahan di dalam kasih Tuhan di tengah-tengah situasi yang begitu berat kita hadapi? Maka dari itu, melalui nas kita pada pagi hari ini, ada 7 hal yang Paulus katakan kepada jemaat di Roma saat itu dan juga kepada kita semua. Ada 7 perkara yang Paulus katakan yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Apakah perkara itu dapat membuat kita jauh dari Tuhan? Dikatakan di sana, kita akan menghadapi penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Saudaraku, ini adalah penderitaan. Inilah pergumulan. Ketika penganiayaan datang, ketika kelaparan datang, ketika penindasan datang, ketika pedang mengancam nyawa kita, ketika bahaya juga mengancam nyawa kita, apakah itu dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Dapatkah kita meninggalkan Kristus karena hal ini? Di saat kita menghadapi pergumulan ini. Saudara, tentu saya yakin dan percaya sebagai orang yang telah menerima keselamatan dari Kristus, sebagai orang yang telah diselamatkan, sebagai orang yang telah menerima kasih karunia dari Kristus, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tak satu pun, apapun itu. Ketika hidup kita dalam bahaya, penindasan, kita mengingat betapa besar kasih Kristus selalu menemani kita, memberikan kekuatan kepada kita, memuaskan kehidupan kita, memberikan pencerahan kepada kita, menopang kita, menolong kita. Oleh karena itu, saudaraku, tetaplah bertahan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Ketika semuanya itu datang, tetap bertahan dan tetap setia. Tuhan pasti memelihara kita. Tuhan pasti melindungi kita dari semua penderitaan kehidupan itu. Ingatlah, kasih setia Tuhan akan menyelamatkan kita. Kasih Tuhan tidak akan berkesudahan di dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Itu akan terus mengiringi kehidupan kita. Maka dari itu, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jangan mengeluh ketika bahaya mengancam kehidupan. Jangan takut ketika penindasan datang. Jangan takut dan goyah ketika pedang mengancam kehidupan kita. Ketika penderitaan datang silih berganti, ingatlah kasih Kristus selalu ada dalam kehidupan kita. Dia akan menerangi hati kita, memberikan kekuatan kepada kita, kemampuan. Ingatlah, kita tidak sendiri. Ada Kristus, ada kasih Kristus yang selalu beserta kita. Tuhan memberkati kita dan Tuhan selalu melindungi kita, menyertai kita, apapun aktivitas kita, bagaimanapun beratnya pergumulan hidup kita, yakinlah kasih Kristus selalu ada dan nyata, tidak berkesudahan sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengar pada hari ini, meneguhkan iman kami. Tidak ada satu perkara pun yang dapat memisahkan kami dari kasih. Tak satu pun penderitaan yang membuat kami jauh dari Tuhan, yang membuat kami meninggalkan Tuhan.
Oleh karena itu Bapa, lingkupi kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu memegang tangan kami, mengiring-iring langkah kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun aktivitas mereka, mari Tuhan yang selalu menemani dan memelihara kehidupan mereka. Buat kami semuanya, Tuhan pelihara kehidupan kami. Kehidupan kami aman dalam tangan Tuhan. Ampuni kami dari dosa kami, maka kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita memuji Tuhan kembali dari buku nyanyian HKBP nomor 518. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam dari kota Surabaya.